Mungkin masyarakat Balikpapan pastilah ada yang belum mengenal sosok di depan kamera hari ini. Beliau adalah Pak Suyono. Pak Suyono adalah lokal hero di bidang lingkungan. Beliau adalah pengawas landfill, IPAL, dan metan di TPA Manggar. Pak Yono, banyak orang yang mungkin masih belum kenal sama Pak Yono. Pak Yono udah berapa tahun nih di TPA Manggar? Saya kurang lebih 8 tahun untuk di TPA Manggar untuk pengolahan sampah yang ada di Kota Balikpapan, dengan kapasitas sampah yang masuk itu kurang lebih 400 ton per hari yang kita kelola, dan bagaimana cara memanfaatkan sampah dan bagaimana cara mengedukasi dan pengembangan baik untuk di bidang persampahan seluruh Indonesia. Kenapa TPA Manggar adalah kunci keberhasilan untuk pemanfaatan gas metan, Pak. Jadi ngomong-ngomong gini Pak, ini kan teknis banget Pak ya, metan. Metan kaitannya sudah ada teknologinya tuh, ada kimia, kemudian landfill juga teknologi, IPAL juga teknologi. Latar belakang pendidikan Pak Yono apa nih sebenarnya ya? Latar belakang pendidikan saya itu sebenarnya rendah aja Pak, SMA aja Pak saya. SMA. Pak. Iya. SMA di mana Pak Yono? Di Jawa, saya di Magetan Pak. Oh di Magetan. Iya. Oh Magetan ya. Lulusan SMA, kemudian sampai masuk ke TPM, ceritanya gimana nih Pak Yono? Merantau ke Balikpapan tahun berapa ini? Saya merantau tahun 1990 Pak. Saya merantau di Balikpapan, tidak langsung kita langsung di pemerintahan Pak, tapi saya masih di luar. Saya melamar di pemerintahan, alhamdulillah tahun 95 saya jadi honor, diangkat jadi pegawai 2026 Pak. Langsung ke TPM Manggar? Belum Pak, masih di instansi lain di Satpol PP dulu, di pemerintahan dulu Pak. TPM Manggar jadi mulai tahun? Saya mulai di TPM Manggar tahun 2018 Pak. Ini kan teknis banget nih, apa yang dihandle oleh Pak Yono nih, landfill, IPAL, kemudian metan gitu. Terus dari mana ilmunya Pak Yono? Kami juga, ilmu saya sebenarnya tidak ada basic Pak untuk melakukan persampahan, tapi bagaimanapun saya akan mengejar supaya TPA Manggar ini jadi TPA terbaik Pak. Saya artinya bagaimana cara memanfaatkan sampah itu, kalau bilangnya lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah Pak. Artinya sampah itu uang dan bisa dimanfaatkan, gas metan bisa digunakan untuk KP metan maupun untuk masyarakat Pak, untuk pengembangan SDM Pak, bagi masyarakat. Tapi kan pasti ada mentornya nih ya, sebelumnya menguasai apa yang Pak Yono handle nih, ada mentornya atau hanya dengan melihat kemudian ini kan kalau tipikalnya bukan pembelajar agak susah nih Pak Yono. Kami langsung terjun Pak, langsung praktek, tidak ada teori. Memang metan ini harus ada istilahnya keuletan Pak, keuletan berpikirnya, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana tekniknya sampah itu bisa manfaat untuk menjadikan gas metan. Karena apa? Sampah itu artinya kalau misalnya kita identik Pak ya, busuk atau bau ya Pak ya di sekitar lingkungan. Nah disitulah kita menghindari dampak-dampak lingkungannya Pak. Karena apa? Di TPA Manggar alhamdulillah selama ini dari 2018 itu ada suatu kapasitas kenaikan Pak. Jadi TPA terbaik alhamdulillah, dengan banyak kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat kita, baik itu Pak Presiden maupun Pak Menteri, alhamdulillah ke sini melihat kenapa TPA tidak bau. Nah itulah karena saya punya sistem Pak, harus saya manfaatkan sampah, harus bisa berguna untuk masyarakat, hanya barokahnya aja Pak intinya. Jadi sebetulnya kalau bicara wisata di Balikpapan Pak ya, wisata di Balikpapan itu banyak ya, termasuk TPA Manggar ini sebetulnya bisa jadi wisata edukasi ya. Iya Pak Yono ya? Iya betul Pak. Sudah berapa yang orang mau belajar ke TPA Manggar dari mana aja Pak? Intinya edukasi Pak. Edukasi adalah suatu proyek untuk pendidikan supaya mengenalkan sampah ya. Artinya yang banyakkan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi Pak, itu, dan ada pejabat-pejabat yang lain ke sini Pak. Kalau lihat TPA Manggar baik kayak mana tekniknya, ya silahkan kalau misalnya pengen belajar ke TPA Manggar kita bantu Pak, karena menyesuaikan persampahan Indonesia sesuai dengan SOP Pak, prosedur standar operasional persampahan Pak. Kalau mau berkunjung ke sini Pak Yono, syaratnya gimana? Apa harus datang ke kantor DLH ngisi formulir atau boleh datang langsung? Karena di TPA ini tempat vital Pak, tidak seakan-akan buka terumum ya. Artinya harus melalui pesurat Pak, harus surat ke DLH, nanti diposisi ke TPA apa yang dituju Pak.
Oh, untuk gitu ya. penelitian apa misalnya, misalnya seandainya untuk perguruan misalnya universitas mana itu misalnya ada PKL atau magang atau akhir studi Pak TA itu harus bersurat dulu Pak ke kantor DLH. Jadi yang berkunjung ke sini mulai dari TK, Ya. SD, SMP, Ya. SMA sampai perguruan tinggi ya. Iya Pak. Kalau peneliti ada nggak Pak Yono? Ada peneliti Pak. Ke sini Ada peneliti Pak. melakukan riset di TPA Manggar. Ada Pak, melakukan riset kekuatan bagaimana itu yang diuji memang selama ini kapasitas sampah itu bagaimana, terus manfaatnya bagaimana, terus kapasitas untuk gas metan itu ada Pak risetnya. Kemarin kebanyakan sampah organik yang masuk di TPA berapa persen gitu Pak. Ada riset dari universitas yang di Masih luar ingat? daerah. Dari Apa? ITB Pak kemarin. Oh, ITB. Unmul juga, Unmul ada juga. Unmul juga, ITK juga ITK ada. Ada Ya, ITK ya, kalau ada. ITK jurnalnya saya udah baca Pak. Ya, Dari ITK, teknik lingkungan. iya betul. Ada pernah melakukan penelitian di TPA Manggar. Nah, sekarang gini Pak, kan di sini ini kan banyak masyarakat yang bergantung ya dari sampah untuk mencukupi keluarganya, kehidupan keluarganya. Kalau interaksi dengan Pak Yono gimana untuk pendampingan ke para pemulung di sini nih? Kita Sebetulnya pemulung itu di sini ada semacam ini enggak? Apa namanya ya? Oh, kau harus ngambil cukup yang ini itu gimana? pemulung kasih kebebasan Pak, karena Kebebasan, apa? bebas ya? Bebas, artinya gini Pak, saling menjaga Pak. Artinya kenapa? Kalau di TPA itu tidak ada pemulung Pak, berarti kapasitas untuk landfill-nya lebih cepat ya. Nah itu kita menurunkan untuk kapasitasnya Pak, kapasitasnya itu supaya berkurang. Kalau artinya sama-sama Pak menguntungkan, dari pihak TPA juga ada keamanan, dari TPA juga ada keamanan Pak, saling membutuhkan Pak. Karena apa? Kalau seandainya kan terjadi dampak lingkungan, mencemari lingkungan Pak, kita yang susah di TPA, akhirnya gimana pun kita dari TPA mengadopsi Pak untuk memanfaatkan gas metan, kita distribusikan gas metan, saling menguntungkan Pak dua-duanya Pak. Ada sekitar berapa Pak pemulung di sini? Sekitar kurang lebih ada 100 Pak, kurang lebih. Sekitar 100, kurang lebih 100 pemulung. Pemulung Pak, itu baik pemakan dari peternak babi, dari pemulungnya warga kita sekitar ini Pak. Karena diharapkan untuk pemulung di sekitar warga kita aja Pak, tidak boleh orang luar masuk Pak. Artinya pemulung juga terdata ya? Terdata Pak, ada. Namanya warga ada Pak, dari mana gitu ya? Ada Pak, siapa? Jadi nggak sembarangan orang betul di sini Pak. Ya, pemulung pun ya? Iya Pak, memang kita artinya kita batasi Pak untuk di sekitar TPA ini ada 4 RT Pak yang dibatasi untuk bisa mulung ke sini. Prioritas warga sekitar? Sekitar TPA Pak. Oke. 8 tahun ya Pak Yono ya? Iya. Apa suka duka kerja di sini Pak? Yang benar kalau dukanya Pak, mohon izin, semua baik duka Pak. Tapi kita ambil hikmahnya aja Pak. Karena saya juga istilahnya saling menguntungkan di antara segi pemerintah maupun masyarakat dan dimanfaatkan itu sebagai ajuan untuk peningkatan kota Balikpapan Pak. Karena apa? Kalau suatu ada ide yang betul-betul untuk masa ke depan Pak. Karena nanti akhirnya Pak, kalau misalnya seandainya kan kita Pak, gas itu habis, terus batu baru habis Pak, yang perlu pakai sampah aja Pak, bisa untuk energi terbarukan Pak. Energi terbarukan. Wah, luar biasa Pak Yono, paham juga ilmu energi terbarukan ya. Iya. Sekarang gini Pak Yono, hidup sebagai pegawai di TPA ini untuk warga secara kesejahteraan gimana Pak? Cukup? Alhamdulillah cukup Pak. Cukup ya. Nah Pak Yono kan pasti punya bos ya. Bos kan, ada bos apa mungkin kepala UPTD TPA Manggar, kemudian di atasnya lagi ada kepala dinas lingkungan hidup. Kalau menurut Pak Yono, jujur aja ngomongnya, gimana bos-bos sampai di mata Pak Yono nih? Alhamdulillah selama ini Pak dari pimpinan kami saling koordinasi bagaimana memecahkan suatu permasalahan supaya menjadi yang terbaik Pak. Karena selama ini saya ikutin dari Pak dulu kepala TPA Pak Tony, dari Pak Haryanto, nah Pak Kadisnya dulu Pak ini dia ada pensiun beliau Pak Suryanto, dilanjutkan oleh Pak Tirman. Alhamdulillah kita koordinasinya Pak saling berkaitan bagus kita tidak ada karena apa suatu permasalahan karena sampah itu vital Pak. Kalau kita tidak sambil satu hari aja sudah protes warga Pak. Nah, bagaimana kita baik itu dari pengangkutannya, pakai dari TPA-nya kita sering koordinasi Pak. Terakhir Pak Yono, pesan lah untuk masyarakat Balikpapan agar lebih peduli lagi ke sampah, karena sampah ini bom waktu ya, akan menjadi bom waktu masalah
kalau betul-betul kesadaran dari masyarakatnya itu kurang, apa untuk pesan-pesan? Saya pesan ke warga Kota Balikpapan, mudah-mudahan artinya jangan sampai sampah itu tidak berguna. Artinya sampah itu istilahnya dalam Sebetulnya metode sampah itu emas ya? emas itu. Jadi duit ya? Dari duit. Nah, diharapkan untuk memilah Pak, memilah untuk mungkin kegiatan di RT maupun di kelurahan. Kami mengharapkan Pak, karena kalau semua masuk di TPA Pak, itu tidak akan mengurangi sampah dan akan menambah volume tempat Pak. Nah, diharapkan ada pemilahan. Ini harapan kami, dukungan dari saya, mohon dengan warga Kota Balikpapan selalu memilah Pak, yang bisa digunakan untuk bisa jadi uang, bisa jadikan untuk kompos, jadikan untuk yang lain Pak. Itu akan mengurangi residu kita masuk di TPA Pak. Itu harapan kami di TPA Manggar Pak. Ada yang kelupaan ini. Ada yang menyebut Pak Yono ini kan local hero dan mendapat banyak apresiasi dari pihak lain ya, karena ngelihat bagaimana kinerja Pak Yono dalam hal apa ya, tata kelola pengelolaan sampah, ngehandle landfill, ngehandle ipal, ngehandle metan. Apresiasinya kalau boleh tahu pernah dapat apa aja Pak? Kami untuk hak paten Pak, saya sudah punya. Untuk paten apa tuh? Paten masalah metan Pak, itu ada. Terus hak cipta untuk komponen dapat Pak juga. Terus dari Pak Wali Kota. Jadi metan sudah dipatenkan ya, sudah ada hakinya ya? Ada Pak. Terus dari Pak Wali Kota dapatkan penghargaan juga, energi itu Pak yang terbaru. Dan kita dari kemarin dari kita talkshow di Solo dapat sertifikat juga Pak. Yang terakhir dapat penghargaan dari Sinta Pak, dengan Bapak Menteri, Pak Presiden waktu itu, yang untuk masa ke depan Pak kita pikirkan itu mungkin. Ini kalau menurut ya mungkin kan sekarang era digital nih Pak Yono ya, belajar tuh bisa dari mana aja ya. Kalau belajar mengenai bagaimana sih tata kelola pengolahan sampah yang bagus gitu kan, sudah menggunakan teknologi. Kalau sepengetahuan Pak Yono nih ya, kalau misalnya ya ada orang ngasih semacam reward supaya Pak Yono itu pengetahuan tentang pengelolaan sampah itu makin bagus dan akan dikirim ke luar negeri gitu kan. Pilihan Pak Yono ke negara mana nih? Kalau ada yang ngasih reward gitu ya, siapa tahu kan Pak Yono ya? Ya kita nih mudah-mudahan hanya rezeki tidak jauh-jauh juga Pak. Itu semua dari pandangan masyarakat, pandangan orang Pak. Seandainya kan dikirim, kami siap Pak di TPA Manggar. Ya. Oh ya, Jepang bisa siap, tempat Pak. belajar Pak, Singapura Iya. bisa jadi tempat belajar gitu ya. Oke Pak Yono, terima kasih, tetap semangat ya, karena Alhamdulillah, Pak terima Yono kasih. ini apa ya yang akan membuat kota kita, Kota Balikpapan akan berkelanjutan, dan yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ya Pak Yono ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yono, Oke. sehat-sehat selalu. Amin. Oke Pak Yono, selesai Pak Yono.